Selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta George Ronald Noya, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Bukit Moria, DKI Jakarta. Kita semua telah beraktivitas sepanjang hari ini. Kita percaya Tuhan selalu menuntun kita dan kita pasti akan beristirahat malam ini untuk bangun di hari esok dengan semangat baru untuk melakukan karya-karya yang baru. Karena itu, sebelum kita beristirahat melewati malam ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan beristirahat agar bangun di hari esok dengan semangat yang baru. Namun kami mau mendasari seluruh aktivitas kami yang sudah kami lewati sepanjang hari ini, untuk juga melewati malam ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, kuduskan kami, agar kami memahami kekayaan firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di malam ini, terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5, pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi saya katakan, Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, 'Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.' Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan Alkitab di malam ini. Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, kita akan sering diperjumpakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu di lingkungan tempat kita tinggal, di dalam lingkungan pekerjaan kita, terlebih juga dalam lingkungan bergereja kita. Dan ketika kita berjumpa dengan orang lain atau dengan sesama kita, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa tidak selalu dengan orang-orang yang sepertinya kita melihatnya perfect atau sempurna. Ada saat atau masa di mana kita juga berjumpa dengan orang-orang yang sedang ada dalam pergumulan, persoalan, masalah, dan mengalami keadaan-keadaan hidup yang berat. Atau kita juga sering berjumpa dengan orang-orang yang keberadaan fisiknya atau dapat dikatakan tergolong pada orang-orang yang disabilitas. Nah, Bapak Ibu, tentu saat kita berjumpa mereka, kita punya reaksi atau respon. Biasanya kita melihat dan kemudian kita tersentuh dengan rasa belas kasihan, atau kita hanya sekedar melihat dan mengabaikan, atau juga kita melihat, kita tersentuh, dan kita mau melakukan sesuatu.
Nah, kita ada pada bagian yang mana Bapak Ibu Saudara? Tapi yang pasti, ketika kita berpikir untuk bagaimana memaknai kehadiran kita bagi orang lain menjadi saluran berkat Tuhan, tentu kita tidak hanya melihat orang yang ketika kita berjumpa dengannya dia sedang bergumul dengan keberadaannya, lalu kita hanya mengasihani atau kita hanya membiarkan saja, tapi kita akan berpikir agar bagaimana dia dapat keluar dari beban hidupnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi dalam perjumpaan Rasul Petrus dan Yohanes dengan seorang tunadaksa di pintu gerbang indah Bait Allah. Ketika mereka berjumpa, dalam bacaan ini dikatakan mereka menatap dia. Dan tentu melihat tatapan Petrus dan Yohanes, seorang yang lumpuh ini pun dia menatap Petrus. Dan dalam hatinya dia berharap akan mendapat sesuatu. Dia berharap sekali Petrus bisa memberikan sesuatu yang paling tidak menolong dia keluar dari keadaan sulitnya. Apakah dia mengharapkan materi? Bisa jadi. Karena dikatakan, kalau tadi Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa dia adalah seorang yang sering duduk dan meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Artinya, dapat dipahami bahwa saat orang ini melihat Petrus dan Yohanes menatap dia yakin bahwa akan menerima sesuatu yang berharga yang dapat kemudian dia pakai dan gunakan untuk melanjutkan hidupnya meski dalam keberadaannya yang lumpuh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu sangat manusiawi. Akan tetapi pada pihak Petrus dan Yohanes, perhatian dan kepedulian yang mereka tunjukkan kepada orang lumpuh ini, tentu tidak hanya sekedar mereka menatap dan mengasihani, tapi mereka mau melakukan sesuatu agar orang lumpuh ini terbebas dari keadaannya yang membuat ia terus ada dalam beban hidup dengan keadaan yang lumpuh itu. Dan karena itu Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Petrus tidak mengabaikan orang ini. Petrus tahu dia membutuhkan pertolongan. Dan Petrus juga tahu bahwa dirinya mampu menolong orang lumpuh ini. Walaupun cara berpikir mereka pada waktu itu bisa saja berbeda. Orang lumpuh mengharapkan hal yang materi Petrus berikan, tapi Petrus sudah tahu apa yang akan dia nyatakan atau dia berikan kepada orang lumpuh ini. Petrus tidak menjanjikan hal yang materi lebih dulu. Dia tidak menjanjikan untuk memberikan uang lebih dulu, atau barang-barang berharga lebih dulu, supaya digunakan oleh orang lumpuh ini. Tapi dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, apa yang diberikan Rasul Petrus kepada orang lumpuh ini? Yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh ini adalah sebuah keyakinan yang kuat dan teguh tentang Yesus Kristus yang mampu melepaskan dia dari beban hidupnya. Rasul Petrus menyampaikan bahwa emas dan perak tidak ada padaku bukan berarti orang lumpuh ini tidak membutuhkan hal-hal yang materi untuk kelangsungan hidupnya. Tapi jauh lebih penting yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini adalah keyakinan akan kuasa Kristus yang menyembuhkannya. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang lumpuh itu mendengar perkataan Petrus, dia langsung membiarkan tangannya menggenggam tangan Petrus. Dia memegang tangan kanan orang itu
Petrus memegang tangan kanan orang itu, dan orang itu membiarkan Petrus melakukannya. Lalu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak, Ibu, Saudara, mujizat itu terjadi. Mujizat itu dialami oleh orang lumpuh ini. Karena dia menerima sebuah keyakinan yang besar tentang Yesus Kristus yang diberitakan dan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan keyakinan itu nampak ketika ungkapan Rasul Petrus yang disampaikan kepadanya, dia respon dengan menerima genggaman tangan Petrus. Dia lalu berdiri, dan seketika itu dia menjadi sembuh. Bahkan keadaan itu membuat dia melonjak-lonjak, bergembira dan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat berkesan dalam kehidupan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tapi sekaligus sebagai sebuah kesaksian hidup yang dilakukan dan dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dalam hal inilah dapat dipahami bahwa keyakinan kepada Yesus Kristus itu tidak hanya membuat orang merasa bahwa dirinya akan mengalami mujizat, kelepasan dari beban hidup, tapi kehidupannya akan diisi dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa atau apa yang terjadi antara Petrus dengan orang lumpuh ini mau menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus saat ini. Di mana ketika kita juga berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam pekerjaan kita, apalagi dalam pelayanan di tengah hidup bergereja kita, maka ketika kita melihat orang mengalami kelumpuhan hidup, bukan hanya soal fisik, tapi di masa-masa kekinian, ada orang-orang juga mengalami kelumpuhan hidup yang digambarkan lewat kekecewaannya, putus asa, kesedihan, tekanan hidup, berbagai masalah yang menghimpit yang tidak bisa dia keluar karena situasi yang berat, seakan tidak ada jalan bagi dia untuk dia tempuh, untuk dia dapat menyelesaikan persoalannya. Ingatlah ketika Tuhan menghadirkan kita bagi orang-orang tersebut, maka kita hanya jangan ada pada paparan mengasihani. Kita hanya jangan ada pada situasi mengamati. Tapi lebih daripada itu, kita harus bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang tersebut. Ingat bahwa ketika kita tahu dia membutuhkan pertolongan kita, dan pada kita mampu memberikan pertolongan itu, maka jangan pernah kita mengabaikannya. Ini dapat kita baca dalam kitab Amsal, Bapak, Ibu, Saudara. Kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Rasul Petrus sudah menjadi teladan untuk hal itu, Bapak, Ibu, Saudara. Bisa saja diabaikan orang lumpuh itu. Tidak diceritakan sebelumnya atau juga tidak ada catatan yang jelas, tapi yang pasti mereka baru berjumpa di situ, belum kenal sebelumnya. Tapi Petrus tahu orang ini membutuhkan pertolongannya.
Petrus tahu orang ini ada dalam keadaan yang terbeban. Karena itu, Petrus memberikan apa yang ada padanya. Dan pada saat itu, kuasa Kristus menaungi Petrus. Dan kuasa itu terbukti ketika orang lumpuh itu berjalan. Bahkan melonjak-lonjak kegirangan. Sama halnya dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita sudah melewati hari ini, apakah kita juga berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita? Yang ketika kita menatapnya, kita tahu dia sedang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengabaikannya? Padahal kita tahu kita bisa menolongnya. Atau kita memang sungguh-sungguh mau menolongnya karena kuasa Kristus menaungi kita. Ketika kuasa Kristus menaungi kita, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang ada pada kita, kita akan berikan kepadanya dengan mengarahkannya pada iman kepada Kristus. Meyakini akan kuasa Kristus yang menolongnya keluar dari kekecewaan hidup, keluar dari rasa putus asa, keluar dari keberadaan yang penuh dengan beban dan masalah. Kita hadir untuk membantunya dengan apa yang ada pada kita. Dan dengan begitu maka kita sudah menjadi saksi. Kita bahkan meneruskan kasih Kristus bagi sesama kita. Atau juga mungkin ketika kita juga menjalani hidup ini sampai saat ini, kita yang justru sedang mengalami kelumpuhan hidup itu. Kita sedang berada dalam kekecewaan, putus asa, kesedihan. Sepertinya kita jatuh di titik nadir. Apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap meyakini dan merespon pertolongan Tuhan yang akan datang kepada kita indah dan tepat pada waktunya. Karena itu, kita harus tetap menumbuh kembangkan keyakinan dan kepercayaan kita. Memang tidak mudah. Kadang kita bisa ragu, khawatir. Kadang kita bisa merasa Tuhan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Begitu berat beban yang kita alami. Kita harus percaya, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan selalu bertindak menurut waktu dan kehendaknya dalam hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan saat itu terjadi, dalam keyakinan kita bahwa Tuhan yang mengerjakannya, dia bisa turun tangan langsung menolong kita. Tapi dia juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengulurkan tangan, membantu kita. Seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini ketika berjumpa dengan Petrus. Karena itu percayalah, dalam kerapuhan kita, jangan hilang keyakinan kita. Dalam kelemahan kita, jangan hilang kekuatan kita dalam meyakini akan kuasa Kristus. Dia sanggup dan dia mampu untuk menolong kita melangkah dan berjalan untuk menatap hari depan yang berpengharapan, keluar dan tinggalkan beban hidup untuk bersaksi bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus itu sumber pertolongan dan sumber berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau boleh menguatkan kami dengan firman kebenaran.
Saat kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan, kami mau hadir oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu sebagai cermin Kristus dalam perjumpaan dengan mereka. Kami mau membantu dan menolong mereka, agar mereka dapat terlepas dari beban kehidupan yang mereka alami dan yang mereka jalani. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi saluran berkat. Bahkan ketika kami juga ada dalam kelumpuhan hidup, bahkan kami ada dalam keadaan yang sulit, bergumul dalam segala hal yang kami sedang alami saat ini. Yakinkan kami bahwa Engkau akan hadir dan menolong kami. Biarlah kami tetap teguh dalam percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau selalu memberi jalan keluar dan menyediakan apa yang kami perlukan. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, tapi selalu indah dan tepat pada waktu. Engkau bisa turun tangan langsung menolong kami. Engkau juga bisa memakai setiap orang di sekitar kami untuk juga menyatakan kasih dan kuasa-Mu, menolong kami di tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat di malam ini. Lindungilah kami, jaga kami Bapa. Biarlah Tuhan menaungi kami oleh Roh-Mu, pribadi, rumah tangga kami. Setelah kami beraktivitas sepanjang hari ini, Engkau pulihkan kekuatan kami, sehingga kami bangun di hari yang baru, dengan semangat dan spirit yang baru, untuk kami dapat melangkah dalam aktivitas kerja dan pelayanan kami, demi dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selamat malam. Bersyukur Tuhan sudah menyertai kita, terlebih kita sudah disegarkan kembali dengan firman-Nya, dan percayalah Tuhan menjaga kita dalam istirahat malam ini, dan bangun di hari esok dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk melakukan aktivitas pekerjaan, terlebih pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.